Selamat pagi teman-teman 11 akuntansi. Materi ini sudah saya bagikan di GCR ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat. Mungkin teman-teman juga sudah membaca ini materi minggu lalu. Hanya saja belum saya jelaskan maksud dari materi ini. Akuntansi belanja desa atau kelurahan ya. Ini tentang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan di desa atau kelurahan dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari yang ada di desa atau di kelurahan. Kegiatan yang dimaksud ini kegiatan pemerintahan desa ya, bukan kegiatan warga desa aja, tapi pemerintahan desa atau pemerintahan di penamaan wilayahnya kelurahan. Apa bedanya desa dengan kelurahan? Jadi kalau kita lihat di sini, desa ini untuk daerah-daerah yang kabupaten ya, yang di daerah-daerah kabupaten itu masih menggunakan kata desa. Tapi kalau daerah-daerah kota ya, atau pemerintahan kota atau kota madya, ini penyebutan namanya menggunakan istilah kelurahan. Artinya sama aja, desa atau kelurahan. Nah, ini diatur di Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Apa aja? Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Inti dari belanja desa ini adalah bentuk pengeluaran yang didanai dari kas desa. Kas desa di sini bisa kas yang ada di bank atau kas yang di tangan, ya. Tapi pada saat pengeluarannya ini tidak akan mendapatkan pengembaliannya lagi. Misalkan beli perlengkapan, kemudian dapat perlengkapan lagi, tidak. Beli perlengkapan di desa itu dalam rangka biar kegiatan pemerintahan desa bisa berjalan. Perlengkapan kan seperti kertas ya, seperti ATK. Itu kalau ada urusan-urusan administrasi desa itu bisa berjalan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah kabupaten. Ya, itu pemerintah kabupaten itu ada di atas pemerintah desa. Jadi pemerintah desa mendapatkan uang dari pemerintah kabupaten. Nah, ini teman-teman harus sudah bisa membedakan ya desa dengan kabupaten. Ini hanya penyebutan wilayah. Kalau desa umumnya terjadi di wilayah-wilayah pelosok atau kabupaten. Contoh paling dekat ya misalkan kayak di teman-teman yang tinggal di daerah Tambun, itu ada yang di desa Wanayasa misalkan ya, atau ada yang tinggal di Babelan, itu ada desa Kedaung, ada desa Babelan Kota. Nah, itu letaknya agak di pelosok dan di kabupaten. Kalau di kelurahan misalkan teman-teman ada yang tinggal di Durenjaya, masa kelurahannya kelurahan Duren Jaya, ada yang tinggalnya di sekitar misalkan daerah Prima Harapan, nah itu kelurahannya kelurahan Harapan Baru. Nah, itu penyebutan untuk wilayah yang ada di kota atau kota Madyah, dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi atau pemerintahan Kabupaten Bekasi. Klasifikasi atau penggolongan belanja. Belanja ini digolongkan ya. Ada kegiatan yang termaksud dari pengeluaran belanja. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa. Apa aja penyelenggaraannya? Kalau pemerintahan desa itu biasanya urusannya administrasi, pencatatan kependudukan, ya, pengurusan tanah, atau pengurusan-pengurusan lainnya lah yang berhubungan dengan masyarakat desa. Kemudian pelaksanaan pembangunan desa, misalkan membangun jembatan, membangun irigasi, nah itu juga dialokasikannya dari belanja. Pembinaan kemasyarakatan desa ini seperti pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan usaha, pelatihan-pelatihan eh, merawat ternak ya, atau pelatihan-pelatihan pertanian. Nah, kalau pemberdayaan masyarakat, ini masyarakat diberikan modal usaha untuk bisa membuka usaha, modal bercocok tanam agar bisa
membuat kebun ya atau lahan pertanian kecil. Kemudian yang kelima, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Nah, ini kalau setiap ada bencana itu kan sifatnya eksidental ya atau tiba-tiba atau tidak diduga ya. Maka penanganan pertamanya ketika perlu bantuan-bantuan itu dibiayai dari belanja. Namanya mungkin bisa belanja biaya tidak terduga atau belanja untuk bencana alam. Tapi ini bukan maksud nanti kalau ada bencana alam ya, bukan maksud mengharapkan bencana alam. Cuma nanti kalau ada bencana alam itu sudah ada alokasi dananya. Kalau ibarat kita kayak tabungan ya, walaupun belum dipakai tapi kita sudah punya dananya. Kemudian kelompok belanja tersebut selanjutnya dibagi lagi atas dasar belanja per sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kegiatan desa sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 20 tahun 2018 pasal 17 tentang pengelolaan desa. Jadi yang 5 butir di atas itu rinciannya itu disertakan agar rinciannya disertakan untuk menjadi target kerja pemerintahan desa ya. Target kerja pemerintahan desa. Rinciannya dalam bentuk apa, Mister? Rinciannya itu dalam bentuk budget atau anggaran ya. Jadi sudah dianggarkan dan ini nanti akan digunakan atau dipakai. Rinciannya penyelenggaraan pemerintahan desa, contohnya apa? Belanja pegawai. Belanja pegawai itu bukan beli pegawai tapi bayar gaji, bayar kinerjanya atau bayar keperluan-keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pegawai ya, dengan pekerjaan pegawai. Misalkan ada pelatihan, ada training, nah itu bisa dimasukkan ke dalam belanja pegawai. Gaji PNS, gaji honorer, gaji kepala desa, itu juga bisa dimasukkan ke dalam belanja pegawai. Berikutnya belanja barang atau jasa. Nah, ini rinciannya. Ya. ATK, benda pos, benda bahan material. Ya, bahan material tuh bisa bahan-bahan yang sifatnya buat produksi ya, pemeliharaan, misalkan cat, sampai dengan pemberian barang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Nah, ini dikategorikan belanja barang. Kalau barang berarti kelihatan bentuknya ya. Kalau jasa berarti sifatnya pelayanan. Nah, pelatihan di sini juga bisa dikategorikan belanja jasa. Atau ada perawatan gedung. Nah, perawatan gedung kan yang dilihat adalah apanya? Jasanya ya, jasa perawatan. Kemudian belanja modal. Nah, belanja modal ini bisa kita kaitkan sebagai pelaksanaan pembangunan desa. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Nah, belanja modal di sini bisa misalkan beli mobil, beli kendaraan operasional. Nah, itu kan pemanfaatannya pasti lebih dari 1 tahun. Bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Ya. Untuk apa, Mister? Ya, untuk kegiatan pemerintahan, misalkan ada kunjungan, ya. Kalau musim banjir, misalkan pemerintahan desa atau pemerintahan kota membeli tenda buat penanggulangan bencana. Nah, itu juga bisa dikategorikan belanja modal. Disebut belanja modal karena ini nanti akan digunakan berulang-ulang. Ya, akan digunakan berulang-ulang. Beda dengan belanja aja. Kalau belanja pegawai yaitu dibayarnya rutin, tapi kalau belanja modal cukup sekali, dalam artian beli kendaraan 3 untuk 5 tahun. Nah, itu kan belinya sekali doang ya. Nanti 5 tahun berikutnya beli lagi. Itu maksud dari belanja desa. Contoh misalkan ada pembangunan jalan. Pembangunan jalan kan tidak tiap bulan ya. Tapi misalkan ini di awal Maret nanti akan ada perbaikan jalan. Nah, perbaikan jalan tersebut untuk 1 tahun ke depan. Untuk sampai kapan, Mister? Ya, mungkin sampai bulan Februari tahun depan. Baru diperbaiki lagi di bulan Maret. Itu maksudnya ya. Sama juga dengan pengadaan komputer, pembelian barang. Kalau di pemerintahan itu lebih sering disebutnya pengadaan ya, dibanding pembelian.
Kenapa pengadaan? Karena di sini harus ada sistem tender, pengajuan anggaran. Komputer misalkan si penjual menawarkan harganya 3 juta. Nanti dilihat apakah sesuai gak dengan anggaran pemerintahan daerah. Kalau misalkan sesuai berarti bisa dibeli. Nah, itu kenapa ada nama pengadaan. Bisa inventaris dulu, dicatat dulu perlu komputernya berapa, speknya apa. Itu juga bagian dari pengadaan. Jadi tidak hanya asal membeli aja. Belanja tak terduga, nah ini yang sifatnya urgen. Urgen yang harus segera dibeli ya, karena ada musibah ya, atau ada karena keperluan-keperluan tertentu yang di luar dugaan. Jadi kategorinya bukan merupakan kegiatan normal. Normal itu artinya pembelian yang wajar. Tidak diharapkan terjadi berulang. Ya tidak ada. Kebakaran misalkan ya. Kebakaran itu kan juga bagian dari belanja tak terduga. Memang ada pemerintahan yang menghendaki adanya kebakaran. Tidak ada ya. Berada di luar kendali pemerintah desa. Jadi ini tidak bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Itu kan di luar kendali pemerintah desa. Siapa yang mengambil kebijakan? Pemerintah kabupaten. Itu ya. Berikutnya pencatatan transaksi belanja satuan kerja. Ini kalau di tempat pemerintahan daerah ya, itu ada transaksi belanjanya. Transaksi belanja ini itu nanti akan dicatat oleh petugas penata usahaan keuangan (PPKD) ya. PPKD. Nah, ini siapa PPKD? Yaitu pegawai yang tugasnya mencatat kalau ada pembelian. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Jadi tugasnya si petugas PPKD ya, petugas penata usahaan keuangan daerah, ini kalau ada penggunaan uang kas dia catat. Atau dia menerima bukti. Pihak ketiga itu kita gambarkan begini. Pihak pertama pemerintah, pihak keduanya masyarakat, pihak ketiganya di luar masyarakat. Dalam hal ini penyedia jasa. Maka ketika penyedia jasa membayarkan, bukan membayarkan ya, ketika si petugas pihak ketiganya menyelesaikan pekerjaan, baru melakukan pembayaran, dan pembayarannya itu dilakukan oleh SKPD ya. PPKD dilakukan oleh PPKD. Contoh, misalkan pemerintahan Kota Bunga itu mau merawat kantor desa. Anggarannya 30 juta. Maka siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan adalah pihak ketiga. Pihak ketiga itu artinya badan atau perusahaan yang menyediakan jasa perawatan kantor. Setelah perawatan kantornya selesai, PPKD mentransfer dan kemudian menerima tembusan bukti transfer. Ya, menerima tembusan bukti transfer. Atau si PPKD-nya ini menerima bukti transfernya dari pihak yang ada di desa yang dia sudah mentransfer. Jadi ada dua hal itu ya. Kemudian yang kedua, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja. Dicatat sebagai pengurangan belanja. Kemudian akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Asas bruto ini artinya pencatatannya sebesar pengeluaran, semua pengeluaran dicatat. Itu namanya bruto. Kalau neto berarti hanya pengeluaran yang sudah mengalami pengurangan. Nanti kalau ada contoh kita contohkan. Tapi maksud dari asas bruto, semua pengeluaran yang ada dicatat. Kemudian untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara koreleri. Dicatat dengan dua jurnal. Satu jurnal mencatat belanja dan yang lainnya mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. Ini model pencatatannya adalah model pencatatan jurnal umum.
sisi debitnya apa, sisi kreditnya apa. Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Atau ada yang bertambah di debit, ada yang bertambah di kredit. Itu maksudnya. Yang kelima, transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan dua, yaitu pembayaran dengan SP2D, ya. UP atau GU atau TU, pembayaran dengan SP2DLS. Ini dokumen-dokumennya ya. Ini kita jadikan sebagai pengetahuan aja. Inti dari kita anak akuntansi itu bisa dengan mudah memahami jurnalnya. Pertama, dilihat di sini ketika ada penerimaan SP2D. SP2D ini bentuknya adalah surat perjanjian. Ini ada surat kegiatan ya. Surat kegiatan karena ada pembelian barang atau ada perjalanan. Surat kegiatan karena ada pembelian barang atau penjualan. Bentuk jurnalnya kas ya, di bendahara pengeluaran atau bank pada RKPKD. Itu. Ini nanti akan ada contohnya dulu ya teman-teman. Saya akan memberikan contohnya dulu dalam bentuk uraian soal. Tapi bentuk jurnalnya seperti ini ya. Bentuk jurnalnya seperti ini. Berikutnya belanja operasi, belanja tidak langsung. Belanja sekian-sekian, kas di bendahara pengeluaran sekian-sekian. Bentuk jurnalnya seperti ini. Kemudian belanja tidak langsung dengan SP2DLS. Belanja sekian-sekian, RKPPKD sekian-sekian. Nah, ini jurnal-jurnalnya yang teman-teman bisa baca. Nanti akan disertakan soal bagaimana menyelesaikan dengan jurnal-jurnal ini dan gambaran dari soalnya. Silakan disimak ulasan ini teman-teman dan nanti dikerjakan latihannya ya. Latihannya sifatnya latihan-latihan teori karena nanti ada latihannya dalam bentuk praktek pembuatan jurnal. Oke, sekian ulasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman ada kepahaman dalam memahami materi ini. Selamat pagi teman-teman.